Setelah menyusup sebagai sosok misterius bertopeng, Anling Dharma akhirnya berhasil menjalin pertemuan hangat dengan Dewi Sintawati dan Galuh Parwati. Dengan sukacita yang tertahan, Sang Raja Malwapati kemudian kembali ke tempat pertapaan Empu Mahashura untuk menyampaikan kabar menggembirakan. Ternyata, bayangan kelam masa lalu tak menghapus cinta mereka kepada Sang Empu. Mereka justru mendambakan kehadiran Sang Guru sebagai panutan dan penjaga. Namun, Empu Mahashura masih terbelenggu oleh dosa-dosa lamanya, terutama kesalahan menyangkut Nila Saroya yang menghantui benaknya siang dan malam. Perasaan hancur itu membentengi dirinya dari keberanian untuk pulang, walau batinnya sendiri haus akan pelukan keluarga yang dulu ia tinggalkan. Kelihatannya hubungan Suliwa dengan Galuh juga semakin matang. Bagaimanapun sebagai seorang gadis, dia memerlukan bapak untuk bertukar pikiran. Mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Saya berjanji pasti akan menemui mereka. Tapi pada saat yang paling tepat. Jadi kemana kalau saya ingin menemui guru sewaktu-waktu? Saya tidak akan jauh dari Padepokan, Dinda Prabu. Lalu, apa rencana Kakang? Saya baru punya keinginan loh. Saya ingin kembali menjadi seorang tabib. Kakang akan ke hutan seribu bunga? Tidak harus. Tapi terus terang saya bimbang. Kenapa? Apakah kamu akan betah tinggal di tempat yang begitu sepi? Kemudian aku punya rencana untuk merantau ke kota raja yang ramai. Supaya bisa lebih banyak menolong orang. Itu rencana bagus. Saya bisa minta tolong Kanda Prabu Anglindharma. Siapa tahu Kakang bisa diangkat sebagai tabib di Kedaton Malwapati. Jangan bebani Gusti Prabu loh. Saya ingin pindah ke Kalinggapura. Ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang kita kenal. Sehingga kita diperlakukan sebagai rakyat biasa. Aku selalu kagum padamu, Kakang. Mungkin saya akan ke sana sendirian dulu untuk menjajakan. Kalau sudah punya tempat berteduh, saya akan menjemput kamu. Yang penting, Kakang harus tetap setia. Karena suatu waktu, saya bisa saja muncul di sana. Jangan khawatir, Galuh. Aku tetap setia. Ayo, Tuan. Tuan, itu regolnya sudah kelihatan, Tuan. Terima kasih, Kisana. Maaf, Sana. Benar ini Padepokan Gunung Kencana? Betul, Tuan. Silakan. Terima kasih. Sekarang yang itu ya. Baik.
Tantri? Maaf, Tuan. Saya minta maaf. Kisanak mau ketemu pimpinan Padepokan? Iya. Beliau pergi ke Pakuan Gondorukam. Kisanak. Maaf. Sebenarnya, saya ingin bertemu seorang gadis yang bernama Kalyana Tantri. Jangan curiga sama. Kalyana Tantri adalah anak saya. Dari mana Kisanak tahu Kalyana Tantri ada di sini? Galuh Parwati dan Suliwa. Mereka yang memberitahu. Kami bertemu di Padepokan Sugaluh. Tunggu. Kalau Tuan adalah Aji Santa, saya adalah anak Tuan. Iya. Tapi, saya ini cucu siapa? Jelas Demang Kalapati, Tantri. Kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itulah yang menyebabkan kematian ibumu. Asal Tuan tahu, orang yang paling dibenci oleh Eyang Kalapati adalah Tuan. Tuan yang memisahkan saya dengan Biung. Hingga akhirnya merana dan meninggal. Tuan yang tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tantri! Sabar, Tantri, sabar. Sabar, Jangan Tantri. campur. Tuan harus dibasmi. Tuan pantas mati. Dalam kesunyian malam yang dingin, Aji Santa membuka tabir masa lalu kepada Tantri. Ia mengungkap kisah getir tentang kematian istri tercintanya yang bukan karena sakit jasmani, melainkan luka batin yang tak tersembuhkan. Setiap hari, perempuan itu menyaksikan suaminya dihina dan diinjak harga dirinya oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung, Demang Kalapati, ayahnya sendiri. Beban jiwa itu menghantam keras hingga tubuh sang istri menyerah pada penderitaan. Aji Santa pun menceritakan bahwa saat ia memutuskan pergi dari Pulau Momongan, ia hampir membawa Tantri ikut serta. Namun, laut yang buas dan badai yang tak terduga menahan langkahnya. Ia tak sanggup membayangkan kehilangan buah hatinya dalam pelarian. Ironisnya, selama bertahun-tahun, Tantri tumbuh dengan narasi palsu bahwa ayahnya adalah seorang pengecut yang meninggalkan keluarganya demi keselamatan diri sendiri. Bopo lari dari Pulau Momongan karena tergila-gila perempuan lain. Bagaimana Bopo bisa tergila-gila dengan perempuan lain? Sejak kematian biungmu,
Bopo telah bersumpah untuk tidak akan pernah kawin lagi. Bertahun-tahun Bopo tinggal di pulau terpencil sendirian. Sampai suatu hari, ada sebuah perahu terdampar karena badai. Wanita di dalam perahu itu hampir saja mati. Ternyata wanita itu adalah istri Empu Mahasyura, Mahaguru dari Padepokan Sugaluh. Sugaluh? Wanita itu Ibu Galuh Parwati, Bopo. Galuh Parwati itu yang pernah datang ke Pulau Momongan untuk mencari ibunya. Iya, Bopo mengantar wanita itu. Maka sampai di tanah Jawa ini. Oh, rupanya semua ini karena tangan dewa yang telah mempertemukan kita. Bopo. Secepatnya kita harus coba. Jangan terlalu berani untuk coba-coba, Gusti. Hah? Dengan kekuatan penuh pun, belum tentu kita akan sanggup menaklukkan Kalinggapura. Apalagi kalau kekuatan kita pecah menjadi dua. Siapa yang menurut kalian akan sulit dihadapi? Oleh para pendekar sakti seperti Paron Wajah, Citra Genjik, Kang Sadewa, dan Durgandini. Prabu Angling Dharma, Gusti. Prabu Angling Dharma yang akan menjadi sandungan utama. Itu kenapa aku meminta kalian untuk mengacau Malwapati. Dengan kekacauan yang timbul di negerinya sendiri, Angling Dharma akan lebih mengutamakan pengamanan di negerinya. Saat itu, pasukan kita menuju ke Kalinggapura. Tentu, para pendekar yang kita sewa diharapkan sudah mulai mengacau di sana. Gusti, itu benar-benar gagasan yang cemerlang. Kami mengerti maksud Gusti. Kanda, saran saya, Kanda jangan meremehkan Adipati Prabakara. Kesaktian bekas Senopati itu sangat luar biasa, Kanda. Apa kamu pikir pendekar yang kusewa bukan pendekar sakti? Siapa yang tidak kenal Paron Wajah dan para pendekar lain yang kusewa? 10 Adipati Prabakara. Tidak ada seujung kuku mereka. Yang Kanda lupakan adalah semangatnya. Prabakara memiliki semangat membela negaranya. Sementara para pendekar itu hanya membela uang yang Kanda bayarkan. Habis uang, habis pula semangat tempur mereka. Cukup! Jangan ikut campur urusanku lagi. Asal kamu tahu, kamu sudah tidak aku butuhkan lagi. Tahu? Giriwara, semoga Dewata mengutuk semua perbuatanmu. Terkutuk kau!
duluan, Ki. Sudah tua kelakuannya seperti berandalan pasar. Ya. Terima kasih, Bu. Den, uangnya banyak sekali, Den. Ketemu lagi, Tabib. Ayo, kita lanjutkan permainan tempo hari. Hitung-hitung yang tua ingin mengujimu. Kita bawa saja Brangas. Mumpung kita cuma berdua. Iya. Akhirnya kita juga yang mendapatkan titisan Betara Surya ini, Genjing. Bagaimana, Kakang Rake? Kelihatannya cukup serius, Pangeran. Sementara itu, Pangeran Danurweda mencermati laporan para pengintainya dengan ketelitian seorang prajurit sekaligus kebijaksanaan seorang negarawan. Kerusuhan di pasar utama Kalinggapura ternyata menyimpan teka-teki yang jauh lebih rumit dari sekadar pertikaian rakyat. Para pelaku bukan penduduk asli, dan mereka memiliki kekuatan aneh yang tak lazim bagi orang biasa. Informasi yang terkumpul justru menyingkap kemungkinan lebih menyeramkan, sebuah gerakan terorganisir yang tengah menjajaki kekuasaan dengan cara licik dan tersembunyi.
Pangeran Danurweda menggambarkan situasi ini sebagai gunung es. Apa yang tampak hanyalah permukaan kecil dari ancaman besar yang tengah mengintai dari kedalaman bayang-bayang. Tentang siapa-siapa mereka, kita harus segera tebarkan telik sandi. Pawan Adipati Prabakara harus segera dihubungi. Baik, Pangeran. Dan kalau keadaan sudah semakin gawat, hubungi juga Paman Prabu Angling Dharma. Maksud Pangeran, ada kemungkinan terjadi pemberontakan. Iya. Dan kita harus selalu waspada. Itu akan jauh lebih baik. Orang-orang Kalinggapura pasti sedang bersiaga penuh. Mengira kita akan muncul lagi. Sebenarnya, aku malu menghadapi cecunguk-cecunguk seperti prajurit kemarin itu. Yang kuharapkan munculnya para pendekar dari Kalinggapura. Tapi mana? Belum tentu. Buktinya Suliwa ada di sana. Saya yakin dia tidak sendirian. Bukan begitu, Liwa? Bukan begitu, Liwa? Hiya! Hiya! Katakan, siapa saja pendekar yang ada di Kalinggapura? Saya tidak tahu. Sontoloyo. Kenapa kamu menyerang kami, ha? Sebagai sesama pendekar, saya malu melihat 2 orang pendekar masyhur melawan prajurit-prajurit rendahan. Saya tidak bisa membiarkan kekejian seperti yang kalian lakukan. Hebat. Rupanya kamu ingin disebut pahlawan di negeri Kalinggapura. Kenapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Saya juga pendekar. Akan lebih terhormat kalau kalian membunuh saya. Jangan ngawur. Hanya pendekar tolol yang mau melepaskan titisan Batara Surya yang sudah ada dalam genggamannya. Itu omong kosong. Saya sendiri tidak pernah merasa sebagai titisan Batara Surya. Sungguh. Pada saatnya, kamu akan tahu. Paman, coba tolong tangani masalah keracunan ini ya. Bawa Tabib Baluku ke desa Kibekelini dan cepat berikan penawarnya. Mengerti? Baik, Nandapati. Mari kita. Baik, Gusti. Ada apa? Desa kami disatroni rampok, Gusti Pati. Rampok? Jumlah mereka banyak sekali dan sangat kejam. Dan ini? Harta kami ludes, Kipati. Anak dan istri hamba tewas dibantai rampok-rampok itu. Rampok? Rampok lagi? Aduh. Ada apa lagi? Gusti Pati, kami juga baru saja dirampok di hutan perbatasan mau masuk Malwapati. Semua barang-barang dagangan kami dirampas dan mereka menyiksa kami. Baiklah. Semua laporan kalian akan kami tangani. Kalian yang keracunan boleh istirahat di balai pengobatan. Dan yang terluka dari tamu mancanegara boleh istirahat di Wisma Tamu Negara di belakang sana. Ya, silakan. Ayo. Saya lihat ada yang membuat rusuh negeri kita ini. Racun dan rampok itu pasti sengaja diciptakan, tapi entah oleh siapa. Yang jelas, ini semua untuk meresahkan rakyat Malwapati. Terus terang, saya sendiri kaget mendengar berita itu, Gusti Pati. Selama ini Malwapati aman. Kita tidak pernah punya musuh. Dan pasukan ronda sering menjajah Deso Milangkori. Nah, begini. Kerahkan seluruh mata-mata. Tangkap siapa saja yang mencurigakan. Dan lipatkan perondaan sampai ke seluruh negeri kita ini. Mengerti?
Baik. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pasukan Malwapati itu. Sebaiknya kita jangan lakukan apa-apa dulu. Sebab mereka pasti akan melakukan perondaan sampai ke pinggir-pinggir desa. Kita tunggu sampai semua rakyat kembali merasa aman. Baru kita lakukan yang lebih dahsyat lagi dari yang kemarin. Aku yakin Prabu Anglingdarma akan meninggalkan Kalinggapura karena lebih memikirkan Malwapati. Kami sanggup untuk melakukan yang jauh lebih menyakitkan dari yang kemarin, Gusti Rake. Kalau perlu, kota Raja Malwapati bisa kujadikan lautan api. Itu bagus. Itu adalah saat yang paling tepat untuk menghancurkan Kalinggapura. Tapi ada masalah yang harus kita bicarakan lebih dalam, Gusti Rake. Terus terang masih ada ketidakjelasan mengenai cara pembayaran yang akan Tuan lakukan. Hingga saat ini kami baru menerima 1/4 dari yang Tuan janjikan. Itu masalah kecil, Ki Bungur. Yang 1/4 itu baru panjer namanya. Sekarang kalian akan menerima 1/4-nya lagi. Kalau hasil kerja kalian berhasil dengan baik, yang separohnya akan saya berikan. Ditambah hadiah langsung dari Gusti Giriwara. Mana uangnya? Saya peringatkan, jangan ada satupun anak buahmu yang keluyuran. Kita harus menjaga kewaspadaan. Sebab satu saja yang tertangkap, kita akan habis. Jangan takut, Tuan. Kami sudah biasa melakukan kerja rahasia. Tunggu. Kalian tidak usah turun. Bagaimana? Seluruh demang dan bekal sudah kami beritahu, Gusti Patih. Bagus. Mulai besok pagi, siapapun yang masih berada di Jalan Kota Raja, langsung tangkap dan penjarakan. Dia patut dicurigai. Mengerti? Siap, Gusti Patih. Sudah, jalan. Bagaimana dengan orang-orang Habib Baluk? Masih ada 6 sumur penduduk yang airnya belum diperiksa dan dibersihkan dari racun. Sadar bahwa negeri tak bisa dibiarkan gentar oleh bayangan musuh, Patih Batik Madrim merancang strategi unik dan berani. Ia perintahkan semua warga, tanpa kecuali, untuk mengenakan atribut prajurit. Taktik penyamaran massal ini dirancang untuk membingungkan pihak musuh. Bila semua orang tampak seperti penjaga kerajaan, maka para perusuh akan kehilangan orientasi dan kesulitan membedakan sasaran. Malam itu, tanpa menunggu aba-aba, Sang Patih menggerakkan langkahnya dengan semangat baja. Ia tidak menunggu laporan, tidak menanti bala bantuan. Seorang diri, ia menyisir jalanan gelap, memburu para pengacau, dan menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tak hanya berstrategi dari balik meja, tetapi juga berani berdiri di medan paling berbahaya. Baik, Gusti.
Ada apa ini? Tidak biasanya kota ini sepi. Apa memang ada upacara nyepi? Tangkap dia! Hentikan! Galuh? Paman Darmayuda? Kenapa para prajurit menyerang saya? Bawakan kuda Nini Galuh kemari. Lebih baik kita segera ke Kedaton ini. Nanti saya ceritakan segala sesuatunya. Sudah 2 sasi ini, Dinda Prabu meninggalkan Malapati. Mencari kamu, Galuh. Kami sudah ketemu di Padepokan Sugaluh. Tapi Gusti Prabu sudah 1 pekan meninggalkan Padepokan. Katanya mau ke Malwapati. Mau ketemu sama Gusti Dewi Permaisuri Sekarwangi. Sudah kangen. Kenapa kota raja ini begitu sepi, Gusti Patih? Memang sengaja disepikan. Sebab kami sedang menjebak penjahat yang mau mengacaukan Malwapati. Dalam 3 hari ini, seluruh penduduk diberitahu tidak berkeliaran keluar rumah. Sehingga siapapun yang masih berkeliaran di jalan akan langsung kami tangkap. Oh, itu yang terjadi pada saya. Untung Paman Darmayuda cepat muncul. Terima kasih, Paman. Di sana. Ki Bungur, ada saudagar yang melintas dari arah Tuban. Mereka membawa 2 gerobak berisi barang dagangan. Kalian dengar semuanya ya. Tidak boleh ada gerakan apapun dalam 1 pekan ini. Mengerti? Ki Bungur. Apalagi? Saya pikir sayang, Ki, kalau saudagar itu kita biarkan lewat. Barang-barang dagangannya bisa untuk menambah penghasilan kita. Sayang, Ki. Berapa orang kekuatan mereka? Paling banyak 9 orang, Ki. Siapkan 20 orang. Dan cegat mereka di pertigaan Ringin Kembar. Jalan!